Halo, selamat siang. Selamat siang. Sebentar, saya lagi di luar kota. Saya lagi ngetes anaknya, belum bisa masuk. Bentar, saya coba dulu ya. Kakak, siap. Makasih. Halo, Shoki, selamat siang. Yuk, nyalain kameranya yuk. Shoki, kita mulai ya. Sip. Halo, selamat siang, Shoki. Apa kabar? Baik, Kabar baik ya, Alhamdulillah. Sip, kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Sebentar. Oke, kita akan masuk aja ya untuk kelas kita hari ini. Nah, Shoki, jadi hari ini adalah hari kelas ekstra atau kelas tambahan, di mana kita fokusnya untuk kerjaan latihan soal, yang waktu itu mungkin Shoki nggak hadir ya, karena ada kegiatan lain atau misalnya ada jalan-jalan gitu ya. Oke, sip. Kita hari ini akan masuk ke dalam kelas pelajaran ke-11 ya. Dan untuk tutornya bareng sama Kak Daud, jadi nanti kalau Shoki ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke? Siap. Shauki kelasnya kelas Python Start atau Python Pro? Tahu nggak? kayaknya Python Start. Python Start ya, oke. Kita mulai aja ya. Eh, Sebentar. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-11.
Nah, kalau share screen ya. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam fungsi dilanjutkan ya. Nah, fungsi dilanjutkan itu apa? Fungsi, coba apa itu fungsi? Oh sih, Masih ingat apa itu fungsi? nggak tahu lupa. Nah, lupa. Oke, jadi fungsi itu kamu nanti punya kode yang panjang, ya. Itu cukup dipanggil satu baris doang. Ya, dari kode yang panjang itu. Oke. Nah, itu tujuannya kita hari ini ya. Kamu nanti akan membuat yang namanya beberapa jenis fungsi. Jadi kan kadang kalau fungsi itu kan terlalu panjang. Nah, kita perlu bagi menjadi fungsi-fungsi yang kecil. Gitu. Contohnya kayak gini nih. Kamu punya fungsi rata-rata nilai di mana dia menghitung rata-rata nilai plus akan menentukan diskonnya berapa. Nah, nanti kita bagi jadi dua dulu untuk hitung rata-rata nilainya. Habis itu kita pasang diskonnya itu berapa. Ya. Nah, tujuannya kayak gini ya. Jadi nanti kamu bikin dulu fungsi pertama. Habis itu kita panggil fungsi tersebut ke fungsi kedua. Nanti Xiaoqi panggil fungsi yang keduanya. Jadi otomatis fungsi pertamanya dijalankan juga. Ya. Oke, coba dilihat dulu dari kode ini ada pertanyaan Xiaoqi. Enggak, tidak ada. Nggak ada ya? Iya, Oke, kalau nggak ada, sip. Kita akan mulai aja. Kalau gitu kamu buka aja latihannya. Dan kita buka yang di nomor 11 ya. Oke, silakan ah Shopee tapi di saya nggak share bisa screen. masuk ini nggak tahu. Boleh, boleh. Nanti Kak Daud coba tampilin akunnya kamu ya. Nih, silakan diklik. Bisa masuk. Yuk, di share screen dulu. Algonovanya dibuka. Hmm. Oh, ini nih akunnya Shopee nih, bentar. Ada ada Muhammadnya ya. Ini nih. Ini akunnya, ini passwordnya ya. Ini sepanjang ini. Iya, sepanjang ini. Bisa. Nah, kayak ke kursus. Dinyalain aja tetap kayak ke kursus, lalu buka yang di nomor Terus, 11, betul. Ya, ke bagian satu ya. Nah, boleh dipilih dulu ada 4 jawaban ya. Ya, betul ini betul. Dua lagi. ini yang tengah nggak tahu. Hmm? Yang tengah ini nggak tahu. Nah, iya betul. Yang ini bukan ya, salah. Oke, sisanya berarti dipilih. Pintar.
Berarti baris satu kita perlu apain? Ini apa ya? Kasih def-nya dulu ya. Oh iya. Nah, def. Terus, bilang, itu kan ada ikhlas korporat. Eh, Terus diapain lagi? yang integer salah atau tanda kutip. Yang itu betul ya, baris duanya perlu dibenerin. Dia jadi lebih dari sama dengan ya. Kayak gini nih. Nih, kasih lebih darinya. Hmm. Kemudian kita buat yang di baris sebelasnya. Baris sebelasnya belum belum. Di stop dulu, belum benar ini. Baris sebelasnya kasih skor ya dalam kurungnya. Ah, Karena kan di template-nya ada skornya juga tuh. Nih, di skor. Ini berarti baris 10-nya juga kasih INT ya. Depannya nih. Dia angka soalnya. Kurung tutupnya. Nah, pintar. Oke. Nah, dibaca dulu nomor 4. Berarti kita mau ngapain? masukkan nilai 86. Hasil Anda tempat bertambah kunjungan di kedua. Program sudah memiliki fungsi yang menentukan tempat tergantung dari poin yang didapatkan. Jadi fungsi lain yang akan diterima setempat sebagai input dan mencetak hadiah yang sesuai pembagian hadiah. Pertama, kunjungan ke Dubin. Tempat kedua, sertifikat hadiah toko buku. Tempat ketiga, permainan papan. Partisipan lainnya, sertifikat partisipasi format semuanya seperti pada gambar. Oke, nah berarti kita akan buat. Halo? Shoki? Iya, Halo? iya, Oh, putus-putus. Halo? putus-putus. Ada Shoki coba matiin kameranya nggak? Boleh nggak? Ngaruh nggak ya? Tes tes. Iya, Halo? iya. Oh iya, oke. Kedengeran aman. Tadi kirain udah beres bacanya tapi belum kedengeran. Oke, kita mulai aja ya. Berarti kita perlu benerin yang di baris 2 dulu ya. Kamu coba benerin baris 2. Dia tampilannya kayak gini ya. Nah, lebih dari sama dengan 85 nih. Nah, terus udah di baris 13 nih perlu dibenerin ya. Hmm, nih. Kunjungan ke Dubin. Kita kasih kunjungan ke Dublinnya. Jadi kamu kasih return, habis itu kunjungan ke Dublin. Baru habis itu yang berikutnya ya. Nih ada taruh di bawahnya nih. Nah, kasih return, kunjungan ke Dublin. Mau di copy paste boleh dari sini, dari soalnya ya. Terus nanti elif dan diteruskan sampai else-nya ya. Oke? Baik, Kalau udah beres yang bingung tanyain ya. Return kunjungan ke Dublin. pengen. Mau diketik juga nggak apa-apa, udahlah. Ketik aja. Tapi huruf kapitalnya diikutin ya. Itu K-nya gede, D-nya gede, D-nya kapital. Ya,
Titik duanya jangan lupa. Oke. Kamu bisa pencet tab daripada spasi. Ah ya udah spasi juga nggak apa-apa. Nah udah. Udah. Terus di checklist aja berarti. Lanjut. Bebas bebas nilainya nggak perlu sama kok. 100 juga boleh. Ah Hmm. mantap. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Coba dibaca dulu yang ini. Tulis program yang menghitung nilai dan memberikan diskon cukup. Program harus meminta untuk masukkan nilai ujian akhir dan menghitung banyak nilai tinggi. A, eh, buka kurung A sama dengan 5 tutup kurung. Permintaan nilai harus terjadi sampai pengguna memasukkan uang dari keyboard. Murid-murid baik dan luar biasa diberikan insentif menggunakan diskon untuk menggunakan KTT dari 4 sampai 5A, diskon 10%. Lebih dari 5A, diskon 15%. Jika kurang dari 4A, tidak diberikan diskon Halo, 0%. Shoki. Iya. Ah, putus-putus lagi suara. Kado coba matiin kamera juga ya. Coba tes tes Eh, tes Shoki kedengeran? kedengeran? Oh ya oke. Tadi Kado sampai dengar di sini nih 10%. Udah sampai 10%. mana tadi Shoki? Yang ini. Oh, oke, ya udah lanjut. Sampai hasil berarti ya. Hasil harus dicetak 6%. Diskon tiket teater persen. Catatan dua Oke. fungsi terpisah dibutuhkan. Format semuanya seperti pada gambar. Oke, sip. Berarti kita perlu bikin yang di baris satu itu dihapus ya. Kita mau ngehitung nilai limanya ada berapa ya. Berarti Shoki buat seperti ini nih. Def banyak 5 gitu. Itu dibuat di baris satu ya.
Returnnya, itu sejajar sama while, betul. Ini spasinya dihapus ya, Xiaoki, sebelum nol. Oke, lanjut kita ke bagian sini. Tambahin di bawahnya, di bawah baris 8. Di bawah baris 8 kamu enter. Hmm, hapus spasinya. Hapus spasi. Nah, oke. Ini ya, Dev pasang diskon. Udah dibuat. Spasinya Xiaoki. Yang if sejajar sama banyak ya. Wih. Kasih spasi. Sip. Sip. Kalau udah kamu checklist. Checklist aja langsung. Di stop. Hmm, Ini stop dulu. Nah, ini checklist. 5 0 gitu. Oke. Coba dilihat dulu kodenya, ada pertanyaan? tidak Nggak ada pertanyaan ya. paham. Sebentar. Kalau nggak ada, ini klik kembali aja. Kita ke bagian 2 ya. Baca dulu. Memasukkan fungsi pada urutan di mana mereka akan dipanggil jika program dijalankan. Nah, ini kan dev. Dev, ini artinya bikin doang ya. Nah, ini yang dipanggil pertama berarti ya. Di dalam salam ada apa? Nih, di dalam salam ada. Padahal Ya udah benar berarti ya. Salam, hai, password. Dah, jawab. Lanjut. sebuah program sudah memiliki kalkulator BMI. Tulis fungsi lainnya yang mencetak arah berdasarkan hasilnya. Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18, maka titik dua Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi.
Jika BMI lebih lebih dari 18,5 dan kurang dari atau sama dengan 25, maka titik 2 barat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Jika BMI lebih dari 25, maka titik 2 Anda gemuk. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Catatan, harus ada fungsi di program akhir. Oke, sip. Nah, berarti kita akan ngebikin sebuah fungsi untuk cetak rekomendasi ya, yang di baris 5 itu tuh. Benar. Baris 5 berarti kamu rubah, dia tampilannya seperti ini ya. Up, eh, Ulang. klik, klik ini aja. Nggak usah semuanya dihapus, tanda pagarnya aja yang dihapus, karena kamu harus buat lagi, diulang lagi aja. Tanda pagarnya aja yang dihapus ya. Nah, lalu buat kayak gini ya. Ini hasil dari eh, rekomendasinya. Oke.
Konsultasi ya, konsultasi itu. Konsultasi. Kayaknya apa? Ini ruangnya kasih spasi. Ini ruangan ya, ruangan. Kasih AN. Salah ini Kak Daud. Oh, ini juga. Sip. Ini jadi BMI, tahu BMI nggak, Shoki? eh pernah dengar kayaknya. Hmm? Pernah dengar. Apa? Ah, dengar. Kayak apa BMI? Apa ya, BM ya? Nggak pernah dengar Pengenalan ya? Nah, gitu. jadi BMI itu bisa ngasih tahu kamu gendut atau kurus atau normal gitu. Dari mana? Dari indeksnya, ya. Contoh, kamu masukin berat badan kamu berapa coba? Masih eh, tahu nggak, pernah nimbang nggak? Hmm, ya kan? Enter. Nah, ini tinggi kamu dalam meter. Tinggi kamu berapa? Nanti jangan diketik dulu. Berapa ya? Berapa berapa 100, cm? Berapa senti? 140-an berapa tuh? Oke, berarti 1,41,4 ya masukinnya. Titik 4. Karena ke meter kan. Nah, oke, enter. Nah, itu kamu sebutannya Anda kurus ya. Coba lihat deh. Tuh, kamu sebutannya kurus gitu. Karena berat badannya 30 tapi tingginya 141. Ya, yang normal segini. Oke, lanjut. Coba baca dulu. Ini program melacak prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada usia 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin. Terus setiap murid diuji di 3 subjek sama dengan 3 kali tes program yang minta untuk memuaskan poin pada subjek 3 kali. Jika mendapatkan nilai dari 65 sampai 100, program mencetak titik 2 prestasi akademi normal. Jika kurang dari 65 poin, program mencetak titik 2 prestasi akademis rendah. Gunakan fungsi format program seperti di gambar. Oke, berarti kayak gimana caranya? Kita Ya, akan buat dulu seperti ini ya. Kamu akan ngebikin rating ya. Ratingnya itu dicek dari 3 siswa yang nanti Syauki masukin. Kayak buat kayak gini ya. hmm.
Betul itu hapus spasinya ya, mepet kiri. Ah, pintar. Hmm. Itu masukinnya bebas. Ya, itu normal ya. Kalau misalnya yang rendah itu di bawah 6,5, nah, rendah. Eh, oh ini akademis ya, kurang A. Checklist, lanjut. Berikutnya, nah ini bintang dipilih, Semua pertanyaan tentang ada program 4 ya. itu program berjalan. Mau Tuh, yang gambarnya baru muncul ya. Nge-lag. ya, program berjalan kamu menggunakan harus 30 menit kan gitu. Iya, mungkin program membalaskan peningkatan tanpa Nah, ini bukan ya. Coba 4 membalaskan jawaban lagi pilih. Betul, tanpa program batas. 3 program lagi. keluar jika program bisa keluar jika tekanan naik di atas 30. Enggak, program akan Betul, keluar ini bukan ya. Pintar. Sip, sisanya berarti ya. Nah, lanjut. dari program untuk keluar navigasi. Hmm. Dapat counter navigasi berjalan pusat program lah seperti ditunjukkan di gambar. Untuk melakukan itu, tulislah fungsi sebagai berikut. Satu, fungsi untuk menanyakan pertanyaan apa yang kamu minati. Stop keluar. Jika laboratorium atau kuliah, maka fungsi yang lain dijalankan yang memberikan informasi tentang mereka. Dua, fungsi yang memberikan informasi tentang laboratorium. Harus terjadi suatu tindakan setelah output. Output. Fungsi yang diberikan informasi tentang ruangan kuliah harus terjadi suatu tindakan. Satu, setelah output. Kayak sip. Berarti kayak gimana caranya? Nih ya, kamu bikin dulu untuk 3 fungsi. Itu semua yang hijaunya dihapus saja. Dan kita bikin fungsinya seperti ini, ada 3. Semua yang komentarnya dihapus. Nah,
Aku, aku,
Udah. Nah, ini berikutnya ya, terakhir. Hmm, ini hapus spasinya ya, mepet kiri Syauqi. Hapus spasinya paling kiri, di paling Mas, bawah, paling bawah, paling bawah. Ah ya, enter. Nah, hapus spasinya. Lagi. Nah, di enter aja udah langsung. Mas, Lab, ketik. Atau stop aja langsung deh, stop. pas terus. Checklist. Bukan, bukan. Bukan. Stop. Checklist. Ketik stop. 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 Udah, sip. Oke, ada pertanyaan dulu. Shoki. Ya, Gak ada? Oke, kalau nggak ada boleh nyalain Shoki kameranya. Nah, jadi untuk kelasnya udah beres ya, untuk kelas ekstranya, karena ini private, jadi sejam aja. Dan nanti ketemu lagi di jadwal yang seperti biasa ya, kelas reguler. Oke, jangan lupa join ya, supaya nanti nggak oke. miss kelasan lagi. Oke, ada Iya, pertanyaan sebelum ditutup kelasnya? tidak. Ada. Bye-bye, Shoki. Selamat siang. Thank you ya. Ya.